Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan ini Mister akan memberikan materi tentang ekosistem. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan ini Mister akan memberikan materi kepada kalian tentang ekosistem. Nah, apa sih ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Nah, komponen ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Biotik adalah organisme-organisme yang hidup dalam suatu ekosistem yang menjadi penyusun dan berpengaruh terhadap ekosistem. Komponen abiotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas benda mati. Contohnya, tanah, air, suhu, udara, kelembapan, dan cahaya matahari. Nah, penyusun ekosistem ada tiga, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah satuan terkecil dalam ekosistem, atau bisa juga disebut makhluk tunggal. Contohnya, seekor rusa, sebatang pohon pisang. Populasi adalah kumpulan banyak individu sejenis pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contohnya, populasi rusa, populasi pohon pisang, populasi burung elang. Nomor 3 adalah komunitas. Komunitas terdiri dari berbagai populasi yang menempati habitat yang sama. Nah, contohnya ini adalah komunitas dari zebra dalam suatu hutan. Nah, berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Nah, ini contohnya adalah danau, laut, padang rumput, dan hutan. Kemudian, ekosistem buatan adalah ekosistem terbentuk karena ada campur tangan manusia. Contohnya, sawah, waduk, dan aquascape. Aquascape ini adalah tanaman dan ikan yang ada di akuarium. Lanjut ke rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan. Nah, dalam rantai makanan, makhluk hidup dibagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan decomposer atau pengurai. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri dan tidak bergantung pada ketersediaan makanan. Konsumen adalah organisme bergantung pada makhluk lain, tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Sedangkan decomposer adalah organisme terakhir dalam rantai makanan,
Nah, ini contohnya adalah jamur dan bakteri pengurai. Nah, Mister akan menampilkan contoh ekosistem sawah. Nah, yang pertama adalah rumput itu sebagai produsen. Kemudian ada tikus sebagai konsumen 1. Kemudian ada ular sebagai konsumen 2. Ada burung elang sebagai konsumen 3. Dan dekomposer sebagai pengurai. Nah, kemudian Mister menampilkan contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Fitoplankton sebagai produsen, zooplankton sebagai konsumen 1, ikan kecil sebagai konsumen 2, ikan besar sebagai konsumen 3, dan paus bergerigi sebagai konsumen 4, dan jamur sebagai pengurai atau dekomposer. Kemudian ada contoh rantai makanan pada ekosistem hutan. Yang pertama, rumput sebagai produsen atau penghasil, kelinci sebagai konsumen 1, serigala sebagai konsumen 2, harimau sebagai konsumen 3, dan jamur atau bakteri sebagai pengurai atau dekomposer. Nah, kita lanjut ke jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah suatu gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nah, nama lain dari jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Sedangkan dalam rantai makanan, organisme yang berperan sebagai konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Organisme dalam rantai makanan lebih sedikit. Nah, jaring-jaring makanan itu fungsinya untuk menggambarkan interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem itu sendiri, sehingga hubungan antar spesies bisa dibedakan mana yang termasuk dalam spesies basal, spesies peralihan, dan mana yang sebagai spesies predator puncak. Kemudian, sebagai penyederhana dalam memahami suatu hubungan antar spesies dan berfungsi dalam mempelajari kontrol di bawah spesies maupun kontrol ke atas dalam suatu struktur komunitas. Nomor 3, mempelajari kontrol atas dan ke bawah ataupun kontrol ke bawah ke atas dalam suatu struktur bentuk komunitas. Kita lanjut ke daur hidup hewan. Nah, materi daur hidup hewan pernah Mister sampaikan di kelas 4. Masih ingatkah kalian? Daur hidup hewan terbagi atas 2, yaitu tanpa metamorfosis dan melalui metamorfosis. Tanpa metamorfosis adalah hewan tidak mengalami perubahan bentuk pada masa perkembangannya. Contohnya, sapi dan ikan. Kalau metamorfosis adalah hewan mengalami perubahan bentuk pada masa perkembangannya. Contohnya, lalat dan capung. Nah, metamorfosis terbagi menjadi 2, sempurna
dan tidak sempurna. Yang sempurna adalah melalui tahap kepompong. Yang tidak sempurna tanpa melalui tahap kepompong. Nah, masih ingatkah kalian? Ku, ta, nya, la, bah, mut, bang. Nah, itu adalah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ku adalah kupu-kupu, ta adalah katak, nya adalah nyamuk, la adalah lalat, bah adalah lebah, mut adalah semut, dan bang adalah kumbang. Nah, di sini Mister akan memberikan contoh hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama adalah kupu-kupu. Prosesnya adalah telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan dewasa atau imago. Kemudian ada nyamuk. Prosesnya adalah telur, larva atau jentik-jentik, pupa atau kepompong, dan dewasa atau imago. Kemudian kita lanjut ke lalat. Prosesnya adalah telur, larva atau belatung, kemudian pupa atau kepompong, dan dewasa atau imago. Nah, yang terakhir adalah lebah, yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dan dewasa atau imago. Yang tidak sempurna adalah yang tidak ada proses kepompong atau pupa. Contohnya adalah belalang. Prosesnya adalah telur, nimfa, imago atau dewasa. Kemudian ada capung. Prosesnya adalah telur, nimfa, dan imago atau dewasa. Kemudian ada kecoa. Prosesnya adalah telur, nimfa, dan imago atau dewasa. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Berdasarkan jenis makanan, hewan dibagi menjadi 4, yaitu herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora. Yang pertama kita akan membahas herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, sebagai cirinya adalah hewan ini mempunyai gigi geraham yang rapat. Gigi geraham ini digunakan untuk mengunyah dan melumat makanan berupa tumbuhan. Contoh hewannya adalah kuda, rusa, kambing, dan sapi. Kita lanjut yang kedua, yaitu karnivora. Karnivora adalah hewan-hewan pemakan daging. Nah, ciri-cirinya adalah gigi taring yang tajam. Fungsinya untuk mengoyak makanan. Contohnya adalah singa, harimau, buaya, dan elang. Kita lanjut yang nomor 3, yaitu omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan, atau bisa juga pemakan segalanya. Nah, ciri-cirinya adalah struktur gigi yang terdiri atas gigi sari, gigi taring, dan gigi geraham secara lengkap. Nah, gigi sari terbentuk, pipih digunakan untuk mendorong makanan, gigi taring digunakan untuk mencapik makanan, dan gigi geraham digunakan untuk mengunyah makanan. Contohnya adalah babi, tikus,
ayam, dan itik. Kemudian yang nomor 4 adalah insektivora. Hewan insektivora adalah hewan pemakan serangga. Contohnya adalah katak, terenggiling, dan tokek. Nah, pada kesempatan ini Mister akan memberikan materi yaitu tentang simbiosis. Apa sih simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup. Nah, macam-macam simbiosis. Yang pertama adalah mutualisme, yaitu hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kemudian ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antar makhluk hidup yang satu untung dan yang satu rugi. Kemudian ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antar makhluk hidup yang satu untung, yang lain tidak untung ataupun tidak rugi. Kemudian ada simbiosis amensalisme, yaitu simbiosis yang satu rugi dan yang lain tidak untung ataupun tidak rugi. Yang pertama, mutualisme. Contohnya adalah hubungan antara lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar dan bunganya dibantu penyerbukannya. Kemudian ada hubungan antara bakteri E. coli di dalam usus manusia. Bakteri E. coli-nya mendapatkan makanan dan manusia dibantu penyerbukannya. Kemudian ada burung pelatuk dan semut. Burung pelatuk telurnya dilindungi oleh semut dan semut dilindungi dari predator. Kemudian ada simbiosis parasitisme. Contohnya adalah tali putri dengan tumbuhan inang. Tali putrinya mendapatkan makanan dan tumbuhan inang diserap sari-sari makanannya. Kemudian ada kutu di dalam rambut atau kulit manusia. Kutunya mendapatkan makanan dan tempat tinggal, manusianya menjadi gatal. Kemudian ada hubungan antara cacing perut di usus manusia. Cacingnya mendapatkan makanan dan manusianya diambil sari-sari makanannya. Kemudian ada simbiosis komensalisme. Contohnya adalah tumbuhan sirih yang menempel pada tanaman inang. Tanaman sirih mendapatkan tempat tinggal dan tumbuhan inangnya tidak terpengaruh. Kemudian ada hubungan antara bunga anggrek dan tumbuhan inang. Tanaman anggreknya mendapatkan tempat tinggal itu menempel dan tumbuhan inang tidak terpengaruh. Kemudian ada katak dan tumbuhan. Ketika hujan deras, katak dapat berteduh dari hujan dan angin dan tumbuhan tidak terpengaruh. Kemudian ada simbiosis amensalisme. Contohnya adalah hubungan jamur penisilin dengan bakteri Sarcoptes. Penisilin mampu membunuh bakteri Sarcoptes sehingga bakteri Sarcoptesnya dirugikan. Kemudian ada pohon pinus. Pohon pinus mengandung senyawa aleopati yang memungkinkan tumbuhan lain tidak tumbuh di sekitarnya.